Tuhan tentu punya harga diri. Tuhan tidak mengemis cinta. Tuhan bukan bucin. Tuhan mau bercinta dengan kita yang mau membuka diri bercinta dengan dia. Tapi kalau saudara menolak, Tuhan tidak memaksa. Dan ini mengerikan saudaraku. Maka banyak orang merasa baik-baik keadaannya. Fine. Padahal bahaya sekali saudaraku. Si bungsu tidak feel at home. Sebab dia tidak memiliki pertalian batin dengan bapaknya. Itu masalahnya. Saudara. Saya tanya saudara, ini pertanyaan serius. Apakah saudara berusaha untuk membangun jembatan hubungan dengan Tuhan? Setiap hari. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu membangun jembatan dengan Tuhan. Waktu saudara di dalam keadaan terjepit, saudara berkata, ya Tuhan. Rasa butuh saudara itu, apakah konstan dengan ketika saudara tidak ada di dalam bahaya atau tidak dalam keadaan kritis? Kalau kita punya sambungan hati, sambungan batin dengan Tuhan, kita punya konsistensi, saudaraku. Hubungan yang akrab, yang intim. Pasti saudara pernah melihat atau bahkan mengalami entah sebagai pelaku atau korban. Punya anak yang datang mesra, akrab hanya karena butuh. Kalau sudah dekat mamanya, kelendotan, "Hai mami, I love you mami." Tapi karena ingin sesuatu. Ya itu anak masih kecil, saudara. Apakah kita masih bersikap begitu terhadap Tuhan? Kalau ada sambungan batinnya, saudaraku, itu natural. Bapa berkati pemberitaan firman ini, atau waktu berdoa mau makan, atau pada waktu ada bahaya. Tuhan, aku serahkan dalam tangan. Jadi tidak berubah karena memang sudah sambungan hati, saudara. Beda dengan orang yang nggak punya sambungan hati. Ketika ada krisis teriak, ya Tuhan, kenceng. Ya Tuhan. Itu pun dia tidak yakin Tuhan dengar atau tidak. Jadi pada dasarnya, anak ini tidak betah di rumah. Karena tidak ada yang mengikat hatinya dia. Tidak ada yang mengikat hatinya di rumah itu. Dia mau suasana lain. Yang dia harapkan dengan suasana lain itu, dia menemukan kebahagiaan. Godaan seperti ini, godaan yang ada pada setiap orang Kristen. Puji Tuhan kalau saudara sudah jauh dari godaan ini. Tapi banyak orang yang tanpa dia sadari, ya ditarik oleh iblis untuk tidak merasa feel at home. Feel at home. Their own home. Tidak merasa betah di rumahnya sendiri. Padahal ada bapak yang baik. Karena tidak memiliki sambungan, saudaraku. Tidak memiliki sambungan hati, sambungan batin dengan ayahnya. Dia mau cari suasana lain. Sebenarnya itu penyakit kita semua. Yang kesembuhan kita masing-masing berbeda. Makin dewasa rohani itu makin sembuh. Orang tidak berani sungguh-sungguh menaruh seluruh pengharapan kebahagiaannya pada Tuhan. Orang masih belum berani mempercayai bahwa Tuhan itu jawaban seluruh kebutuhannya. Di perjanjian lama, ada orang-orang yang sudah sampai pada level menjadi kekasih Tuhan. Jangan tanya, Abraham sudah pasti. Dia bisa rela kehilangan anak kesayangannya demi tidak melukai hati Allah Bapa Elohim Yahweh. Luar biasa, sudah. Disuruh mempersembahkan anak satu-satunya kesayangannya, dia lakukan tanpa ragu-ragu. Pernyataan pemazmur di Mazmur 73 juga menunjukkan itu, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Banyak orang tidak berani mempercayai hal ini. Saya kira dulu juga saya tidak seberani hari ini, saudara. Sekarang saya berdoa untuk bisa sungguh-sungguh menaruh seluruh pengharapan kebahagiaan hanya pada Tuhan. Saya selalu ingat atau sering diingatkan kalimat yang dialami oleh pengalaman yang dialami oleh Daud yang ditulis di Alkitab. Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Saya kuatkan percayaku. Engkau kebahagiaan satu-satunya. Engkau lebih dari nafas dan darah di tubuhku. Aku membutuhkan. Pegang tanganku Tuhan. Lingkupi aku Tuhan. Hal ini memang tidak bisa dilihat oleh orang lain secara jelas, tetapi tetap akan nampak. Kalau orang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kebahagiaannya kepada Tuhan, bagaimanapun akan kelihatan. Pasti, saudara. Pasti. Kesucian hidupnya, ya, kesediaan tidak terikat oleh kesenangan apapun, kerelaan berkorban tanpa batas, dan lain sebagainya. Saya ingin, beberapa waktu ini, saya ingin orang-orang di sekitar saya mengerti apa yang saya gumuli ini. Bagaimana kita merdeka
dari kekayaan, dari harga diri, dari perasaan merasa kurang dihargai. Karena itu racun bagi jiwa kita yang merusak hidup kita. Saya mention di sini beberapa waktu yang lalu, Tuhan, aku bisa hidup tanpa siapapun dan apapun. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saudara harus memiliki hubungan, sambungan batin dengan Allah Bapa ini. Dan ini sesuatu yang benar-benar real, yang saudara alami, saudara rasakan. Dari hal ini saudara akan berusaha mencari wajah Tuhan. Berusaha mencari hadirat Tuhan. Sebagian besar orang Kristen terhilang, saudara. Bukan menghakimi. Sebab faktanya jika melihat standar kebenaran Alkitab, banyak orang Kristen, bahkan mereka yang ke gereja, masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, saudaraku. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati hidup, tetapi kita tidak terikat dengan sesuatu yang kita nikmati tersebut, saudara.